Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam bajikan bagi kita semua. Terima kasih untuk materi berikut ini adalah mengenai keamanan sistem informasi dengan subtemanya adalah metode kamuflase, perlindungan, dan legitimasi informasi. Seperti yang sudah kita bahas di beberapa eh, konten sebelumnya, kita akan lebih spesifik. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai kriptografi. Kriptografi adalah seni untuk mengamankan komunikasi. Kurang lebih proses umum kriptografi adalah menggunakan plain text, kemudian enkripsi, ciphertext, deskripsi atau decrypt, kemudian ada plain text. Fokus pembahasannya adalah ada mengenai autentifikasi, authentication, kemudian kerahasiaan atau confidentiality, kemudian ada integritas atau integrity, kemudian untuk non-repudiation yaitu tidak dapat disangkal untuk datanya. Lalu mengenai klasifikasi kriptografi itu ada dua yang saya sampaikan. Yang pertama adalah symmetric key kriptografi, yang kedua adalah public key kriptografi atau asymmetric key. Untuk simetrik sendiri menggunakan share key yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Contohnya adalah algoritma encryption standard atau dash/3dash. Kemudian ada Advanced Encryption Standard atau AES, kemudian RC4, kemudian Blowfish, ada Caesar Chipper. Sedangkan untuk public key cryptography ini terdapat dua kunci public key dan private key. Contohnya adalah reverse Shamir Adelman atau RSA, contoh algoritmanya. Lalu mengenai Caesar Chipper, ini adalah melakukan substitusi setiap satu unit plain text ke satu unit chipper text, misal melakukan rotasi atau parameter shift ketiga alfabet ke kanan. Itu kita contohkan misal plain text-nya adalah eh, frasenya The Quick Brown Fox Jumps. Kemudian chippernya WKH bla 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 sampai MXPSD. Lalu plain text-nya adalah Over the Lazy Dog. Kemudian untuk chippernya adalah RYHU bla 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 sampai Spot. Lalu itu skemanya yang dibuat adalah T ke U lalu ke V ke W. Jadi itu yang kita lihat untuk Caesar chipper dalam teknik kriptografi. Lalu mengenai public key kriptografi itu adalah salah satu skemanya itu kita gunakan untuk public key-nya Bobs, kemudian memiliki key yang akan diakses oleh Alice, di mana Bob akan mengakses dengan internet, kemudian dikonversi dengan ciphertext, lalu enkripsinya disimpan, lalu Alice dengan key akan menerima deskripsinya, sehingga message yang dikirimkan oleh Bob dapat diterima dengan Alice tanpa ada kebocoran informasi dengan menggunakan teknik kriptografi. Kemudian block chipper dan stream chipper ini adalah menangani suatu plain text. Terdapat dua algoritma dalam membagi ukuran teksnya. Yang pertama adalah block chipper dengan dua teknik yaitu electronic codebook atau SCB, kemudian chipper blockchaining untuk CBC. Lalu ada stream chipper. Lalu berikutnya mengenai electronic codebook atau SCB dan chipper blockchaining yang kita bahas tadi sebelumnya. Ini kurang lebih teknisnya. Rekan-rekan mampu mempelajari polanya. Untuk SCB adalah pesan disampaikan ke dalam bentuk blok dan setiap blok dienkripsi secara terpisah. Ini prosesnya bisa dilakukan dalam teknik komputasi. Lalu untuk yang CBC, ini adalah setiap blok ciphertext diturunkan dari blok sebelumnya dengan pola seperti terlampir. Vektor inisiasinya digunakan sebagai blok pertama. Lalu untuk cryptographic hash function ini adalah kriptografi yang menggunakan teknik algoritma deterministik dengan prosedur panjang blok pada bit tetap dan panjang variabel input adalah suatu pesan. Algoritma ini telah menerima sejumlah input data yang berubah-ubah, sering disebut sebagai kredensial dan menghasilkan output teks terenkripsi berukuran tetap yang disebut nilai hash. Output dari kriptografi ini biasanya disebut dengan hash atau digest. Teknik kriptografi hash function terkenal adalah MD5, MD4, SHA, SH negatif, SH1, lalu RIPE-MD. Untuk properti keamanan hash function ini adalah pre-image resistant, ada second pre-image resistant juga, kemudian collision resistant. Lalu mengenai public key infrastruktur, ada sejumlah hardware, software, atau orang atau policy atau kebijakan, serta prosedur yang digunakan untuk membuat, mengelola, menyimpan, mendistribusikan, dan atau membatalkan digital certificate. Dalam kriptografi, PKI tergantung pada
beberapa elemen untuk memastikan beberapa identitas individu atau organisasi telah disertifikasi secara efektif dan diverifikasi dengan menggunakan Certificate Authority atau CA. Lalu mengenai digital signature, ini adalah teknik mekanisme yang mengizinkan untuk melakukan proses autentikasi atau suatu pesan, memvalidasi keaslian pesan dan integritas suatu pesan. Hal tersebut diperlukan guna untuk membuktikan bahwa pesan tersebut secara benar datang dari pengirim yang tepat. Ini misal kita lihat skemanya, di situ ada Alice dan Bob. Itu polanya dapat dilihat beberapa digital signature yang digunakan sehingga akurat message yang diterima dari Alice sampai kepada Bob. Lalu untuk Predicate Privacy atau PGP, jadi program ini lebih banyak ke komputasi yang memberikan privasi kriptografi atau otorisasi yang dibuat oleh Philip Zimmermann pada tahun 1991. Option PGP adalah sekumpulan standar yang mendeskripsikan format untuk enkripsi pesan, key, dan digital signature. PGP key memiliki beberapa bagian atau komponen. Yang pertama adalah nama pemilik nilai numerik yang menyusun key, kemudian manfaat tujuan penggunaan key, misal untuk signing, untuk enkripsi. Lalu jenis algoritma pembangkit key, misal RSA atau DSA. Lalu tanggal kadaluarsa atau optional. Selanjutnya adalah watermarking. Ini adalah teknik untuk memberikan watermark pada suatu objek untuk menyimpan satu secret key. Itu teknisnya ada original image-nya, kemudian diberikan watermarking untuk communication channel, kemudian watermark image-nya, lalu ada secret key-nya yang bisa diakses untuk membuka watermark tersebut. Lalu ada juga digital steganography. Ini adalah bertujuan untuk menyembunyikan informasi digital di dalam kanal yang terselubung, sehingga seorang dapat menyembunyikan informasi tersebut dan mencegah pendeteksian adanya pesan tersembunyi. Ini skemanya, ada cover objeknya, ada embedded-nya, lalu akan melewati Wendy sebagai steganografinya, lalu akses informasi melalui Alice ke Bob dapat diakses, dapat menyembunyikan informasinya menggunakan pola steganografi. Terima kasih banyak untuk sesi kali ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.